Ya, selamat malam semuanya. Ya, selamat datang di SCF kita di bulan Oktober ya. Berarti kita udah masuk ke Q4 nih 2024. Masih ada 3 bulan lagi. Yang masih punya resolusi masih bisa dikejar. Iya. Yang resolusi yang menikah masih 3 bulan, masih ada kesempatan. Iya. Oke. Ya teman-teman, kita semua pasti pernah ya punya seorang idola. Mungkin itu atlet atau artis, penyanyi, siapapun lah. Saya sendiri itu juga punya seorang idola. Inisialnya P. Mungkin ada bisa tebak? Bukan Putri, bukan. Bukan Tracy juga, bukan. Ya. Ya gua spill aja ya. Dia PDD. Bukan. Bukan, bercanda. Dia adalah bokap gue sendiri. Kenapa? Karena ya bokap gue sendiri tentu menjadi orang yang bisa gue respect di dalam hidup gue. Dan kita semua pasti punya idola kita masing-masing. Tapi sekeren-kerennya kita mengidolakan seseorang, tetap aja mereka adalah manusia yang naturnya berdosa dan juga penuh dengan kelemahan. Dan sebagai orang Kristen, seharusnya kita semua punya satu idola yang bersama-sama kita idolakan dengan begitu hebat dan begitu agung. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus, Allah penyelamat kita, Allah pencipta langit dan bumi. Mari saat ini kita sama-sama mau mengagungkan nama Tuhan. Kita mau bilang, Tuhan, Engkau sungguh baik dan anugerah-Mu mempesona kita. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Ku
hari ini di mana kami semua boleh berkumpul bersama bersekutu untuk memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau pakai setiap kami Tuhan, supaya kami juga bisa terus merasakan kasih-Mu, kasih yang telah menyelamatkan kita dari dosa. Dan pimpin acara persekutuan kami ke depannya. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap berdiri, karena kita tahu bahwa kasih Tuhan itu telah begitu besar dan telah menyelamatkan kita dari dosa. Bahkan kasih Tuhan itu telah melepaskan kita dari dosa yang begitu dalam. Mari kita sama-sama memuliakan nama Tuhan, kita memuji, meninggikan nama Tuhan, kita menaikkan syukur baginya sambil bertepuk tangan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menaik memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami, dan hidup hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menaik memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami, dan hidup hanya untuk-Mu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menaik memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami, dan hidup hanya untuk-Mu. Memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menaik memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami, dan hidup hanya untuk-Mu. Hidup yang kami, dan hidup hanya untuk-Mu. sebagai umat Tuhan yang sudah diselamatkan olehnya, kuasa dosa tidak lagi menjadi kuasa atas hidup kita, melainkan kuasa dari Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita yang menjadi hidup kita. Karena itu hidup kita tidak akan pernah lagi sama. Mari kita bersama katakan, Yesus Tuhanku yang berkuasa atas kita, hidupku tidak akan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama.
hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerahmu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkanmu. 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 Yesus Tuhanku, yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerahmu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku, yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerahmu bagiku, hidupku takkan sama. Ya, saat ini kita mau masuk ke dalam sesi voting. Bisa lihat, kita semua di situ sudah disediakan stiker warna pink dan warna hitam. Ya, dari panitia udah menyiapkan beberapa pertanyaan. Cara ikut mainnya gampang. Cuman nanti dari pertanyaan tersebut kalau setuju bisa angkat yang warna pink, kalau nggak setuju angkat yang warna hitam. Ya, bener kan panitia, saya tidak salah. Nanti, waduh, jawabannya kontroversial. Oke, jadi akan ada beberapa pertanyaan. Kalau biasanya kita middle ground itu kan pindah tempat, kiri kanan. Kalau ini nggak usah, kita cuma ngangkat stikernya aja, salah satu ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Pertanyaan yang mungkin pemanasan dulu. Gak apa-apa berbuat dosa, toh tiap minggu ada pengakuan dosa. Setuju? Siapa yang setuju? Setuju? Puji Tuhan, jangan. Gak apa-apa berbuat dosa, toh tiap minggu ada pengakuan dosa. Ya. Yang lebih tinggi, angkatnya biar kelihatan. Oke. Ya, gak akan dijudge. Ya, lanjut. Kristus mati untuk menebus dosa kita, tetapi sebagai manusia wajarlah kalau kita tetap melakukan dosa. Kristus sudah mati nih buat menebus dosa kita, tapi ya wajar aja kita masih bisa tetap melakukan dosa. Setuju atau tidak setuju? Oke, ini ada yang nilai nggak sih panitia? Ada yang nilai nggak? Nggak ada ya, jadi memang voting aja ya. Ya. Lanjut ya, kita lanjut. Pertanyaan ketiga, tanpa pengakuan dosa tidak ada pengampunan. Tanpa pengakuan dosa, kalau nggak ada pengakuan dosa nggak akan ada pengampunan. Setuju atau enggak? Ada yang golput nih. Ya, oke.
Nggak ada pemenang. Ini hanya pertanyaan biasa. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Setiap tindakan dosa pasti akan dihukum tanpa terkecuali. Setiap tindakan dosa pasti akan dihukum tanpa terkecuali. Ya, oke. Lanjut lagi. Orang yang berdosa gak layak melayani Tuhan. Ya, yang dosa gak layak melayani Tuhan. Setuju atau enggak? Yang gak dosa, orang-orang yang berdosa tidak layak melayani Tuhan. Oke. Cukup menarik. Cukup menarik. Lanjut lagi, pertanyaan berikutnya. Dosa orang lain bukan urusan kita. Yang penting kita nggak berdosa. Ayo, dosa orang lain itu bukan urusan kita. Yang penting kitanya hidup benar, gitu kan? Maksudnya, boleh yang setuju pink, yang nggak setuju hitam. Ada yang bingung angkat dua-duanya. Satu sisi ya udah kita nggak dosa, gitu ya. Satu sisi bingung juga gimana cara negurnya yang dosa, gitu kan? Ya, oke, lanjut. Jika kita terus menerus berbuat dosa, kita sebenarnya meragukan kasih Tuhan. Kalau kita dosa terus, sebenarnya kita lagi meragukan kasih Tuhan. Iya. Lanjut. Ini pertanyaan terakhir ya. Ya. Dukungan hanya bisa diberikan kepada mereka yang serius meninggalkan kesalahan, bukan kepada yang terus-menerus terjebak dalam dosa yang sama. Ya. Dukungan hanya bisa diberikan kepada mereka yang serius meninggalkan kesalahan, bukan kepada yang terus-menerus terjebak dalam dosa yang sama. Ya, oke, boleh diturunin lagi. Sekarang kita akan sesi sharing ya. Belum. Apa? Oh, khotbah. Oh iya. udah mau sharing aja. mohon maaf. Ya, oke. Kita persilahkan ya bahannya untuk memberikan firman Tuhan. Thank you. Oh, kita tolongin bareng. Thank you, bro. Bisa, oh, anak gym. Di atas aja ya, karena di bawah nggak kelihatan. Boleh satu lagi? Ya, satu. Thank you. Ya, selamat malam teman-teman pemuda GKI Sunter. Keren sekali ya, saya cukup amazed dengan kekerenan ruang ibadah pemuda di GKI Sunter ya. Teman-teman, beberapa kali saya sebelum kesini, beberapa kali saya ketemu sama ada beberapa penawaran pelayanan, bukan sore ya, tapi maksudnya paginya beberapa hari yang lalu. Dan kemudian setiap saya bilang, aduh sorry aku nggak bisa karena Jumat ini akan khotbah di pemuda GKI Sunter. Jam berapa kok? Malam. Teman-teman, 5 dari 4 orang ya. Jadi hampir, jadi semua ini kemudian bertanya kepada saya dan menawarkan pelayanan mengatakan begini teman-teman. Gila, persekutuan Jumat malam ngapain gitu ya? Teman-teman ngapain kalian kesini? Ngapain datang hari Jumat malam ya, capek-capek ya, di kesan anak pemuda lain lagi have fun ya. Tapi ketika tadi saya datang, saya melihat dan saya bilang, pemuda Sunter keren ya, di hari Jumat malam menyediakan waktu cari Tuhan, bersekutu dengan orang-orang percaya seiman. So, hari ini kita bersama mau bahas soal our sins, His sacrifice. Dan teman-teman, tadi ketika bicara dengan Coach Jimmy, pertanyaan-pertanyaan tadi rasanya setiap dari pertanyaan itu bisa menjadi sebuah khotbah sendiri teman-teman ya. Tapi saya berharap ya kita sama-sama doakan semoga hari ini topik ini boleh meng-capture semua pertanyaan kalian. Kalaupun enggak, nanti kalian boleh diskusi dalam kelompok masing-masing ya. Sebelum kita baca firman, kita doa ya.
Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertahta di dalam surga, Tuhan kami mengucap syukur untuk iman yang Kau berikan, sehingga kami boleh berkumpul bersama sebagai saudara di dalam Kristus dan keluarga. Tuhan, kami mau baca firman. Kami percaya Tuhan hadir bersama dengan kami, dan kami mau percaya juga Roh Kudus yang boleh menyentuh hati kami untuk boleh mengerti kebenaran-Mu. Lebih lagi Tuhan, kehidupan kami tidak lagi salah. Tuhan, ubahkan melalui firman-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu yang lemah terbatas juga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, saya belum memperkenalkan diri ya ternyata. Nama saya Wendy. Saya alumni Saat, satu alma mater dengan Ko Jimmy dan juga mana tadi kakak tingkatku satu lagi, si Cici ya. Mana dia? Oh iya, Cici. Ya. Oke, nama saya Wendy, saya sudah menikah 2019 Desember, punya satu baby usia 8 bulan, lagi lucu-lucunya. Makanya saya nggak bisa bawa istri dan anak, karena kalau bawa kesini pasti dia berisik. Nggak bisa diam, lagi belajar berjalan, ya, lagi seru-serunya memang. Kami pelayanan full di GKMSD. Tadinya youth, tapi kemudian nanti akan pegang kita akan buka pos di BSD 2, bertempat di PKBSD, ya. Salam kenal guys, senang sekali boleh ketemu kalian. Sungguh menyenangkan boleh berada di sini ya. Yuk kita buka satu bagian firman Tuhan, Kolose 3, 5-10. Kolose pasal 3 ayat 5-10. Saudara, saya akan bacakan, teman-teman boleh perhatikan Alkitab masing-masing ya. Demikian firman Tuhan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya, tetapi sekarang buanglah semuanya ini: marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Sedemikian jauh membaca firman Tuhan hari ini. Teman-teman berbicara soal pengakuan dosa. Sebenarnya tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian bahas itu sudah meng-capture kira-kira struktur atau apa yang akan kita bahas pada malam hari ini. Nah teman-teman, sebelum saya masuk STT, saya itu memang dari sejak mahasiswa belajar dan kemudian tiba-tiba ya mendadak suka baca buku. Tapi belum punya hikmat untuk memilih mana buku yang benar dan mana buku yang tepat. Puji Tuhan, waktu saya jalan-jalan di Gramet, saya ketemu satu buku ini teman-teman. Judulnya Hidup Dalam Kasih Karunia. Ada yang punya? Enggak? Ya, kalau ke Gramet jajannya apa teman-teman? Nah, saya beli buku ini, saya baca, dan kemudian menarik sekali, saya kemudian kutip beberapa bagian ini yang berkaitan dengan tadi kita bahas soal sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang telah diselamatkan dan dikatakan ditebus sampai selama-lamanya. Betul loh, ada orang yang percaya lu gak perlu pengakuan dosa lagi. Nah kita lihat ya. Dia ngomong gini, Rian Rufus, tahukah Anda tidak ada firman di dalam PB yang memerintahkan, dia bilang, orang percaya yang sudah lahir baru untuk mengakui dosa mereka, bertobat dari dosa itu, dan bahkan meminta Tuhan untuk mengampuni mereka sekarang. Dia ngomong gitu argumennya ya. Dia lanjutkan, mengakui dosa, bertobat, dan minta ampun itu sesuatu yang berlawanan dengan Injil, ya, berlawanan dengan anugerah, dengan kabar baik itu teman-teman. Nah bagian terakhir, jika Anda benar-benar berbuat dosa, dia ngomong gini, jangan mulai minta ampun kepada Tuhan, jangan mulai mengakui dan bertobat dari dosa orang itu. Kesimpulan dia apa? Kalau lu adalah anak Tuhan yang benar dan lu ngaku dosa, maka lu sebenarnya adalah orang tidak beriman.
Nah, ini argumen dari Ryan Rufus. Tadi puji Tuhan ketika saya kemudian melihat teman-teman ngangkat yang bagian setuju dan tidak setuju, harusnya tadi 100% tidak setuju dengan Ryan Rufus, betul ya? Salah ya? Betul ya? Khawatirnya ini ternyata pemahaman saya sendiri. Nah teman-teman, kita coba bahas pelan-pelan ya, prinsip atau teologi atau doktrin dari pengakuan dosa ini sendiri teman-teman ya. Pertama-tama kita harus tahu dulu bahwa pengampunan dosa itu ada dua jenis. Setelah kalian tahu ini, baru kalian ngerti, oh fungsi pengakuan dosa ternyata ini ya. Saya mau bedain ini, pengampunan dosa dan pengakuan dosa bedakan ya. Kita lihat, ada dua jenis namanya pengampunan dosa. Yang pertama disebut yudisial teman-teman, yang kedua disebut parental ya. Ya jadi yang satu bicara soal apa, yang satu itu bicara soal pengampunan diberikan Allah itu sekali selama-lamanya. Kapan? Ketika kau dan saya beriman dan percaya pada Yesus. Oke, pengampunan dosa diberikan secara hukum yudisial teman-teman. Jadi statusmu di depan hakim yaitu Allah itu sendiri, kau dibenarkan, justification sekali selama-lamanya. Itu pengampunan dosa yang kau dapatkan. Ya tentu disertai dengan apa? Pertobatan. Oke, pengakuan dosa juga ada di sini yudisial. Tapi pengampunan dosa yang kita dapatkan secara yudisial sekali selamanya. Dikerjakan oleh siapa teman-teman? Memang kalau kita lagi mengabarkan hal yang baik, ada aja gangguannya ya. Nah udah bisa, harus didoakan teman-teman. Yang kedua, melalui karya Yesus di kayu salib teman-teman. Jadi Yesus menebus kita, menggantikan kita untuk hukuman itu. Maka itu disebut dengan sebuah pengampunan dosa teman-teman. Sekali selamanya dikerjakan oleh karya Yesus di atas kayu salib. Dan ini berhubungan dengan status legalmu. Ya, Ferdi Sambo misalkan. Dia, masih ingat gak sih Ferdi Sambo? Ngikutin gak sih? Ferdi Sambo misalkan, harusnya dia hukuman mati kan diganti jadi penjara seumur hidup. Kemudian tiba-tiba aja dia dibebasin teman-teman. Misalkan ya, ini misalkan, saya nggak lagi berspekulasi ya. Jangan nanti bilang saya antek-antek. Nah teman-teman, tiba-tiba kemudian dikatakan hakim ketok palu, lu bebas. Kira-kira gitu ya. Jadi status legal kita bebas, padahal dia betul orang bersalah ya. Nah kita lihat yang parental. Apa yang dimaksud dengan parental teman-teman? Ini adalah pengampunan dosa yang tadi. Kenapa kita masih harus mengakui dosa kita? Bahkan setiap hari Minggu kalian masih ada namanya doa pengakuan dosa. Itu bukan buat dapat yang yudisial teman-teman, perhatikan ya. Bukan untuk supaya kalian kemudian diampuni dan diterima lagi. No. Bukan kemudian tiba-tiba lu setiap pengakuan dosa seakan-akan Yesus harus mati disalib lagi. No. Ya. Maka ketika kita bicara soal parental teman-teman, ini bicara soal pengampunan kita day by day. Day by day. Kita butuh pengampunan tapi bukan dalam artian diterima oleh Allah sekali selamanya, bukan. Tapi ini bicara soal relationship, hubunganmu dengan Tuhan. Bayangkan ini, kamu punya orang tua lah, lu bikin salah sama dia. Saya sebagai orang tua hari ini teman-teman punya bayi, ketika dia garuk-garuk saya sampai luka dan berjejak seperti Wolverine teman-teman, atau X, bukan ya, Samurai X ya, Wolverine sih. Teman-teman ketika berjejak itu teman-teman, kadang-kadang saya marah juga teman-teman. Tapi kemudian saya tanpa dia ngomong maaf pun sebenarnya saya ngampuni. Tapi teman-teman, bayangkan kita yang sudah gede, kita bikin salah sama orang tua, kita tahu orang tua kita ngampuni, tapi kita nggak pernah minta maaf. What happened? Relasimu tidak pernah pulih teman-teman. Your relation. Oke, jadi ini bicara soal relasi ya. Sehari-hari terjadinya kapan? Setelah kalian menerima keselamatan. Nah, kalau tadi bicara soal kalian sebagai kita, sebagai orang-orang yang berdosa yang kemudian percaya, maka ini berbicara soal setelah kalian percaya terjadi day by day. Itulah kenapa kita sebagai orang Kristen harus menjalani, kalau istilahnya di sebuah buku yang buku tentang liturgi ordinary kalau nggak salah ya. Jadi bagaimana kita dalam keseharian itu melaksanakan liturgi teman-teman. Dia mengajarkan kita untuk day by day bertobat, day by day bertobat setiap hari. Kenapa? Karena ada aja dosa yang kita bikin. Ya, kita bukan orang sempurna. Nanti kita bahas lagi dah gitu ya. Oke, berhubungan dengan pemulihan relasi tadi ya. Nah, teman-teman bisa nanti beberapa ayat ini boleh buka dan boleh baca juga. Ini juga boleh foto dan segala macam. Nah, itu
Itu ya, jadi kalian harus pahami dulu 2 jenis pengampunan dosa ini teman-teman. Jadi pertanyaan saya kembali sesuai dengan tadi yang ditanyakan, saya coba catat ya. Oke, masih perlu nggak kalau begitu kita mengakui dosa kita sehari-hari? Masih. Terus pengakuan dosamu sehari-hari itu buat apa? Apakah untuk mendapatkan pengampunan dosa? No. Kenapa? Dosamu telah diampuni dulu, sekarang, dan yang masa depan. Itulah karya Yesus di kayu salib. Dulu, sekarang, dan bahkan yang belum lu lakuin. Itu sudah lunas Tuhan bayar. Sempurna pekerjaan Tuhan. Tapi pengakuan dosamu butuh buat apa? Ketika relasimu dan Tuhan rusak gara-gara kehadiran dosa. Oke, itu yang harus dipulihkan teman-teman ya. Oke, nah saya ada titipan satu ternyata disuruh bahas juga Apostol Creed teman-teman. Pengampunan dosa yang kita akui di dalam pengakuan iman rasuli. Ya, tahu posisinya di mana yang setiap minggu mengakui Apostol Creed? Di mana posisi kita mengakui sebuah pengampunan dosa? Apa? Enggak. Dibuntut ya. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan Allah, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa dalam tubuh, hidup yang kekal. Amin. Nah, teman-teman, apa maknanya ketika kita mengakui sebuah adanya pengampunan dosa di dalam pengakuan iman rasuli? Yang pertama, ketika kita mengakui itu, maka kita sedang mengakui bahwa melalui kematian dan kebangkitan Kristus, maka semua dosa telah diampuni. Nah, ini yang tadi saya jelaskan ya. Kita mengakui bahwa karya salib Kristus itu sempurna, mengampuni dosa kita dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus disalib dan mati hanya 1 kali, teman-teman. Nggak perlu setiap lu berdosa kemudian Yesus harus disalib lagi. Kalau begitu teman-teman, bayangkan satu orang 1000 dosa. Lu di sini aja udah berapa ya? 70 kali lah 1000, 70.000. Baru GKS Sunter, belum pemudanya BSD teman-teman. Berapa kali Yesus sudah mati disalib? Gara-gara kita? Enggak teman-teman, karya salib Yesus sempurna. Oke. Nah ini yang kita akui teman-teman. Kedua, kita mengakui kepastian pengampunan itu teman-teman. Jadi bukan cuma karyanya, tapi pasti dan yakin bahwa kita telah diampuni. Dan kemudian kita bergabung di dalam sebuah keluarga baru yang disebut dengan tubuh Kristus dan orang percaya lain. Itulah kenapa dia posisinya di bawah teman-teman. Setelah mengatakan aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa. Nah ini bicara soal pengampunan dosa komunal teman-teman. Ya, mengingatkan kita bahwa kita adalah orang yang sama-sama diampuni, orang yang sama-sama mendapatkan pengampunan itu. Sehingga sebenarnya ini implikasinya banyak teman-teman. Tapi kita nggak akan bahas banyak karena akan jadi satu khotbah lagi ya. Ini juga berbicara soal bagaimana kita memandang saudara kita. Sebelum menghakimi, ingat, lu juga orang berdosa. Dan kita sama-sama diampuni. Kenapa kita nggak bisa memberikan pengampunan? Wah, banyak sekali implikasinya teman-teman. Kita nggak bahas ke situ ya. Lanjut. Maka ini pertanyaan ultimate gitu ya dari khotbah pada hari ini. Kenapa harus mengakui dosa? Kenapa teman-teman? Nah, sebenarnya tadi kita udah bahas banyak dan banyak lebar relasi anak dan Bapa, ya, menunjukkan bahwa kita itu punya relasi yang sehat dengan Bapa. Kita ngerti kapan kita bikin salah, kita ngerti kapan kita menyenangkan Bapa, kita ngerti kalau lu salah lu minta maaf, bukan makin ugal-ugalan teman-teman, bukan kemudian makin amburadul dan suka-suka. Lu harusnya, kita ya, jangan lu ya, gue juga sih, kita harusnya punya feel itu teman-teman, bahwa karena kita mengasihi Bapa, Bapa mengasihi kita, maka kita akan habis-habisan melakukan yang terbaik buat Bapa. Dan ketika kita bikin salah dan dosa, kita akan datang minta ampun. Oke. Kedua, pengakuan dosa itu bagian dari progressive sanctification. Jadi kalau sanctification itu ada dua teman-teman. Pengudusan yang pertama kali kau dapat ketika kau percaya, sekali lagi. Dan yang kedua ada sebuah progresif, di mana dalam kehidupan kita sekarang sebagai anak Tuhan, kita masih bisa bikin dosa. Maka itu hari demi hari kita perlu terus diperbarui. Dalam tanda petik dikuduskan kembali teman-teman. Untuk apa? Untuk semakin serupa Kristus. Nah, kita perlu ada progressive sanctification teman-teman. Ini bukti bahwa kita hidup di dalam kebenaran dan kita mengakui dosa kita. Sehingga setiap hal itu terjadi bukan cuma soal supaya lu diampuni.
Bukan cuma soal lu memulihkan relasi itu teman-teman, tapi ini juga bicara soal diingatkan kembali, yuk bangkit, yuk be the better person tomorrow gitu ya. Jadi orang yang lebih baik besok. Tinggalkan. Mungkin lu gak langsung lompat perubahannya, mungkin lu baby step aja, cuman 30 cm gitu ya, tapi at least lu progress guys. Itu lebih matter. Itu lebih matter. Oke. 3, bentuk ketaatan kita kepada firman Tuhan. Ya, di dalam kerendahan hati kita mengakui bahwa hanya Allah yang mampu dapat mengampuni dosa. Dan yang keempat, tentu secara aspek psikologis dan juga kita pun mengajarkan, kita akan memperoleh yang namanya damai sejahtera dan sukacita. Kalau enggak teman-teman, ketika tiap kita saya tahu ada orang-orang yang kemudian hari ini pun melihat Tuhan itu seperti polisi, teman-teman. Tahu polisi gimana? Nggak ada yang polisi kan di sini. Saya cek dulu, nggak ada ya. Saya takutnya habis ini nggak pulang. Nggak ya. Nah teman-teman, polisi itu ya, at least pengalaman saya ya, ini saya memang terlalu skeptis kali ya dengan polisi ya. Ampuni hamba Tuhan. Ya. Nah teman-teman, polisi itu biasa bertengkar di mana ya, bertengkar lagi? Biasa di mana berdirinya? Lu nggak akan tahu karena dia sembunyi. Ya, tahu-tahu pas nikung, ada polisi, prit pinggir dulu, gitu ya, ngecek SIM tahu aja, gitu ya. Saya nggak tahu di Sunter banyak ya begitu ya. Kalau dulu saya di Pekanbaru banyak teman-teman ya, polisi bawa pohon, bukan cuma barbershop bawa pohon, ada polisi bawa pohon. Nah teman-teman, konsep ketika kita melihat Tuhan sebagai polisi, itu sebuah konsep kita punya relasi yang tidak sehat dan kita takut teman-teman. Kenapa? Kita akan melihat Tuhan seperti polisi yang selalu berjaga-jaga melihat kita, kapan kita salah kita akan dimarahin dan dihukum. Nah, orang-orang yang punya pemahaman seperti itu teman-teman, ketika mereka melakukan dosa, mereka akan kehilangan namanya damai sejahtera dan sukacita itu. Sampai di titik di mana dia kemudian datang, say sorry. Kita pun begitu sebenarnya. Kalau lu bikin salah sama teman lu lah, sohib, pacar, orang tua, kalau kalian bikin salah, masa iya sih dipendem? Kalau dulu gua orang Chinese totok, tidak pernah sih memang diajarin minta maaf ya. Kalau orang tua salah sama kita salah sama orang tua, satu kalimat pamungkas mereka tahu apa? Tidur aja, nanti juga lupa. Iya kan? Jarang sekali diajarin minta maaf. Gua doang sih kayaknya, kalian mangga ya, udah sehat ya. Nah teman-teman, perlu sekali untuk kita datang minta maaf karena ada sebuah damai sejahtera yang Tuhan berikan dan sukacita. Ada pemulihan terjadi di sana teman-teman ya. Nah ini yang tadi saya sampaikan bahwa sebuah relasi kita harus melihat pengakuan dosa itu adalah sebuah pemulihan relasi antara anak dan juga orang tua. Teman-teman, kalau misalkan kita melihat bahwa hubungan kita dengan Tuhan adalah sebuah relasi yang benar, yang sehat, dan kita bangun day by day segala macam, maka kita akan melihat bahwa gini, ketaatan kita, pertanyaannya mungkin gini, kenapa kamu taat? Kenapa kamu berusaha habis-habisan untuk tidak melakukan dosa? Kenapa kamu datang ke gereja dan kemudian mencoba untuk menyenangkan Tuhan melalui ibadah ini? Kenapa? Tidak lain tidak bukan ya karena relasi. Nah, bayangkannya seperti ini. Ya, ini saya nggak lagi bicara satu keluarga yang tidak ideal, no. Tapi coba kita bayangkan sebuah keluarga yang sehat, yang ideal. Saya aja, teman-teman, kalau ngirim duit ke orang tua, telepon orang tua dan segala macam, teman-teman hari ini semakin melihat orang tua saya semakin menua, rasanya kok makin sayang dan makin ingin memanfaatkan waktu untuk menyenangkan mereka selama masih ada waktu. Ketika saya kasih duit, apakah saya minta imbalan balas? No. Ketika saya kemudian telepon, video call mereka, tanya kabar, mendoakan mereka, apakah kemudian saya mengharapkan sesuatu? Atau saya dipaksa, atau saya disuruh? No. Tapi kenapa saya melakukan itu? Karena saya mengasihi mereka as orang tua. Nah teman-teman, ketaatan kita sebagai orang Kristen, jangan pernah dilihat Alkitab itu, khotbah-khotbah, contoh-contoh dan musermu, firman Tuhan yang kau baca, menjadi sebuah beban berat untuk engkau datang ikut Tuhan. Sehingga untuk taat pun jadinya susah setengah mati. Make sense sih, karena dunia juga tarik-tarikan gitu ya. Ini lebih bagus, ini lebih baik gitu ya. Tapi coba lihat bahwa ketaatan kita kepada Tuhan harus didorong atas dasar kau dan saya sadar kita itu ditebus dengan darah yang mahal karena Tuhan mengasihi kita. Sehingga kita pun harus belajar mengasihi Tuhan.
seperti anak yang mengasihi orang tua dan menaati orang tuanya, melakukan apa yang orang tuanya mau dengan tulus, ikhlas, tanpa paksaan. Itu bentuk ketaatan harusnya kita kepada Tuhan yang disertai pertobatan sehari-hari. Nah teman-teman, dalam katekismus pendek ya, katekismus singkat, shorter catechism, ngomong tentang ini soal pertobatan berkaitan dengan pengakuan dosa. Dia ngomong gini, apa itu pertobatan menuju hidup, teman-teman? Pertobatan kepada hidup adalah anugerah yang menyelamatkan, yang dengannya pendosa. Karena, nah perhatikan beberapa yang saya bold, teman-teman. Ada kesadaran sejati akan keberadaan dosa. Dan pemahaman akan belas kasihan Allah di dalam Kristus dengan, nah ini, kesedihan dan kebencian terhadap dosa. Tapi bukan cuma sedih, meratap, nangis, pukul-pukul tembok, jeduk-jeduk kepala, duduk di pojokan, enggak. Perhatikan kalimat terakhir, berbalik dari dosanya. Ini baru bertobat, teman-teman. Ketika engkau mengaku dosa day by day, ini yang harus kau lakukan. Bangun kembali rasa benci dan sedih akan dosa itu, dan jangan lupa berbalik kepada Tuhan. Tapi bukan dengan rasa takut, dengan satu ingat-ingatan bahwa Tuhan telah mengampuni dosamu yang baru saja kau lakukan, tapi Tuhan sudah ampuni. Bukankah itu kemudian membuat kita tertegun dan brengsek banget gue, tapi kok ya Tuhan masih mau ampuni gue yang terus bikin dosa gini, kok ya Tuhan masih mau ampuni. Itu yang harusnya muncul dalam pikiran kita, bukan pertanyaan yang tadi ya. Bukan pertanyaan yang tadi, kalau Tuhan sudah ngampuni, so gue suka-suka gue bikin dosa. Kalau Tuhan sudah ngampuni, teman-teman, kalau itu yang muncul dalam pertanyaanmu, yang harus kau pertanyakan adalah imanmu. Betul nggak percaya kepada Tuhan? Karena anak-anak Tuhan tidak mungkin bertanya seperti itu. Dan Paulus di dalam Roma sudah mengatakan itu. Orang-orang yang berpikir bahwa semakin banyak dosa, semakin besar anugerah yang diberikan, Paulus ngomong, sekali-kali tidak. Why? Kalau orang-orang mengatakan bebas berbuat dosa karena sudah memperoleh pengampunan selamanya, itu mereka adalah hamba dosa. Dan Paulus ngomong, dulu kamu hamba dosa, dulu kamu diperbudak dosa, tapi sekarang kamu hamba kebenaran. Jadi harusnya lu bukan bebas bikin dosa, lu harusnya bebas bikin benar. Itu yang harus kita ingat, teman-teman. Nah, sebenarnya bagian ini kalau kita bahas tadi ya soal sesuatu kehidupan yang progressive sanctification, kita harus menyadari bahwa kehidupan kita hari ini, teman-teman, adalah sebuah kehidupan yang harusnya Paulus katakan, matikanlah dosa-dosa itu. Kalau masih ada hal-hal yang hari ini nggak tahu pikiran, perkataan, tindakanmu, Paulus ngomong matikanlah. Teman-teman, ketika Paulus pakai kata matikanlah, itu menggunakan sebuah konsep amputasi, teman-teman. Jadi ibarat luka di jempol nih, campengan, dipotong jempolnya, teman-teman. Bukan dikasih betadin atau dipencet-pencet nanahnya. Pernah campengan gak sih? Gua doang ya. Kayaknya gue sedih banget ya, apa-apa gua doang ya. Nah, teman-teman, ketika dikatakan matikanlah, teman-teman, ada satu luka kecil itu diamputasi. Kenapa? Supaya tidak menjalar dan menjadi dosa yang besar dan menimbulkan dosa-dosa yang baru. Maka Paulus dengan tegas katakan, matikanlah. So kita harus melihat dosa sebagai sesuatu yang serius, pelanggaran yang begitu serius. Kenapa? Karena kamu telah, nah ini dia pakai past tense ya, kamu telah menanggalkan manusia lama. Lu tuh udah bukan yang dulu. Kamu tuh udah ditebus secara sempurna. Kamu tuh sudah menanggalkan manusia lamamu. Meskipun betul masih bisa bikin dosa, dan harus dilakukan apa? Mengenakan manusia baru. Dan kamu telah mengenakan manusia baru itu, teman-teman. Sehingga harusnya, teman-teman, kehidupan kita itu sebuah kehidupan yang terus-menerus meninggalkan dosa dan menggantikan sebuah habit yang baru, teman-teman. Nah, sebuah buku yang saya baca untuk menolong kita untuk membuat sebuah habit baru, teman-teman mungkin sudah tahu juga. Jangan pernah berhenti sampai engkau meninggalkan habit lama. Selalu pikir apa habit baru yang bisa menggantikan habit lama itu, supaya disiplin barumu itu berkembang, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita cuma mengatakan bahwa oke, aku harus meninggalkan namanya ngomong kotor, tapi kita tidak pernah melatih diri kita ngomong yang benar, susah. Kalau kita bilang mau mengatakan meninggalkan yang namanya pornografi dengan handphone kita, tapi kita tidak pernah menggunakan waktu yang lebih itu untuk baca buku dan segala macam habit yang baru, susah. Teman-teman, untuk membangun sebuah habit baru, meninggalkan dosa-dosa, menggantikan dengan sesuatu yang baru. Dan Paulus di dalam Kolose
3 ayat 11 dan seterusnya, menuliskan apa yang harus kau gantikan dengan hal-hal yang lama itu, teman-teman. Oke. Nah, terakhir teman-teman, ketika kita bicara progressive sanctification, maka kita akan melihat role model kita yang utama siapa? Yesus Kristus yang dikatakan adalah gambar dan rupa Allah yang sempurna itu, teman-teman. Kita adalah gambar dan rupa Allah yang dipulihkan, mengalami progressive sanctification, perjalanan untuk semakin serupa dengan Kristus. Nah, satu buku Dallas Willard, dalam satu buku disiplin rohani, dia memberikan satu ilustrasi yang sangat baik, teman-teman. Dia bertanya begini, bayangkan kalian punya sebuah idol gitu ya, punya sebuah role model pemain baseball. Anggaplah kalian suka main baseball, meskipun dari wajah kalian mungkin tidak ada ya, tapi anggaplah kalian suka main baseball. Nah, teman-teman, anggap namanya siapa ya? Andi. Ada Andi nggak di sini? Puji Tuhan nggak ada ya. Jangan ngaku deh, gue udah tutup soalnya ya. Andi ya, namanya Andi. Teman-teman, untuk sejago Andi, yang harus dilakukan orang ini apa? Dia beli topinya, dia beli bajunya, dia ikutin gaya mukulnya, dia kasih brewok yang sama, make up, enggak ya, masa pemain baseball make up, beli celananya, pre-sale, pre-love ya, apapun, gue contek. Menurutmu ketika gue turun ke lapangan dengan semua model yang Andi punya, gaya yang sama dengan Andi dan lain seterusnya, menurutmu apakah gue akan sejago Andi? Kenapa? Karena lu cuma jiplak apa yang kelihatan. Teman-teman, kalau kita bicara soal progressive sanctification yang semakin serupa Kristus, pertanyaan saya, bagaimana caramu untuk semakin serupa Kristus? Selama ini kita cuma pikir jiplak. Oh, Kristus bilang kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Coba sekarang gua suruh minta kasih tampar pipi kiri, belum ditampar lu udah tangkis Wing Chun kan, udah ditonjok. Nah, coba disuruh ngambil musuhmu. Kalau itu yang kita kerjakan, itu namanya jiplak, kerjaannya Yesus, teman-teman. Tidak salah. Tapi sebelum sampai kepada jiplak, apa yang harus dilakukan supaya gue bisa sejago Andi? Nah, itu kata Dallas Willard. Apa yang harus kamu jiplak? Lifestyle-nya. Lifestyle-nya. Pola makannya dia, pola latihannya dia, pola hidupnya dia. Barulah kemudian progres itu nggak langsung tiba-tiba instan lu jadi sama dengan Andi, tapi lu progresif. Ketika kita mau serupa Kristus, bukan apa yang harus dilakukan yang kamu pikirkan, tapi apa yang Yesus kerjakan di dalam kehidupan pribadi dia dengan Bapa. Bagaimana dia sebelum pelayanan, sesudah pelayanan, yang dia cari siapa? Relasi dengan Bapanya. Teman-teman, omong kosong, kalian kita mau menjadi serupa Kristus kalau kita tidak pernah membangun relasi dengan Kristus. Kita nggak akan pernah tahu preferensi hatinya dia. Kita nggak akan pernah ngerti. Kita kenal aja enggak. Kita cuma taunya hari Jumat, hari Minggu. Sehari-hari kita ngapain? Ya kita kerja dan sibuk dengan aktivitas kita. Bahkan kita kadang-kadang lupa. Ibu Kristen ya, kayak gitu juga. Kadang-kadang kita lupa, teman-teman. Ini yang salah dan benar ya. Nah, mulailah mau serupa Kristus. Mulai bangun relasi dengan Yesus. Baca Alkitabmu, booking waktumu buat doa 5 to 10 minutes, it's okay. Mulai dari baby step, teman-teman. Bukan soal kalian mengerti apa enggak, tapi Tuhan lebih menghargai kamu benar-benar menyediakan waktu untuk ngobrol sama dia. Maka Tuhan akan memberikan kamu kepekaan akan dosa, akan hal yang benar, teman-teman. Kebencian akan dosa itu. Dan kau akan semakin menyadari betapa berdosanya diri kita dan betapa besarnya anugerah Tuhan, sehingga hidup kita gak akan sama. Kita akan habis-habisan hidup buat Tuhan dan meninggalkan dosa. Betul, mungkin gak sempurna, tapi motivasimu dan semangatmu itu Tuhan hargai. Amin. Kita berdoa, teman-teman.
dalam surga kami sangat-sangat bersyukur malam ini kami boleh baca dan dengar firman. Tuhan, sungguh apa yang Tuhan sampaikan ini boleh mengakar di dalam hati setiap kami. Tuhan, kami orang berdosa, kami membutuhkan dan memerlukan anugerah-Mu. Kami tidak layak, tapi Engkau terima. Tuhan, ini menjadi satu ucapan syukur buat kami. Terima kasih buat tangan yang selalu terbuka menunggu kami pulang dan mengakui dosa kami. Terima kasih buat penerimaan sempurna yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Apa adanya dalam setiap kondisi masa lalu kami dan masa hari ini kami. Terima kasih Tuhan, terus menunggu kami pulang dan menerima kami. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Tolong setiap dari anak-anak muda di Kayak Sunter ini, biarlah mereka sungguh sejak masa muda berkomitmen hidup berbeda dan hanya untuk Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati teman-teman semua. Thank you Ko Wendy untuk sharing firman Tuhan-nya. Dan sekarang ini beneran kita masuk ke sesi sharing. Tadi salah. Oke, sesi sharing kita akan bertiga. Jadi cepat aja untuk sharingnya. Itu pilih aja teman kiri kanan atau depan belakang, langsung bikin kelompok 3-3 dengan topik yang akan dibahas sebagai berikut. Topiknya? Nah, ya. Oke, langsung aja bikin kelompok 3-3, kiri kanan depan belakang terserah. Kita punya waktu sampai jam 20.45 untuk grup sharing dengan topik berikut. Move, let's go. Oke teman-teman, boleh kembali ke tempatnya lagi seperti semula. Dan sebentar lagi yuk kita bisa mulai untuk lanjutin ibadah kita. Dan saat ini kita mempersiapkan hati kita dan juga untuk persembahan kita. Mari kita juga sambil menyanyikan bahwa Yesus Kau yang terindah.
atas berkat yang sudah Engkau berikan kepada setiap kami, berkat kecukupan dan untuk hidup kami kesehari-harian. Dan kiranya Tuhan Kau yang terima persembahan dari kami yang terbaik ini Tuhan. Kiranya persembahan kami juga bisa dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi dan di surga. Kiranya juga kami mau membawa hidup kami juga ke dalam tangan-Mu juga, supaya hidup kami juga bisa menjadi persembahan yang hidup dan mengharumkan nama-Mu di bumi. Inilah doa kami Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Ya, selanjutnya ada video. Wah, seru banget nih Kaum DX kebayoran barunya di minggu lalu. Tapi Kaum D kita tuh belum selesai di minggu lalu. Kita lanjut lagi besok. Mana tadi ya? Jadi akan ada Pusale GKI Suntar collab sama GKI Kebayoran Baru besok jam 6 sore di Orion Sport Center. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau ikut bisa kontak Koko Edward yang ada di depan baju abu. Berdirilah, Bert. Oke. Lanjut. Oke, di hari Minggu ini juga kita ada kebaktian umum dari KU 1, 2, 3, dan 4, mengundang teman-teman sekalian untuk beribadah bersama dan akan membahas tema Pujilah Dia dengan musik dan nyanyian yang akan dibawakan oleh Pendeta Martin Kurniawan. Lanjut. Nah, SCF kita akan ada lagi di bulan depan tanggal 15 November untuk potlucknya di jam 6.45, untuk fellowshipnya dimulai di jam 19.30. Temanya Discipleship in Action, Making Followers of Jesus. Mengundang juga teman-teman untuk hadir lagi di Kaum Day Sabtu depan tanggal 26 Oktober. Ini juga Kaum Day spesial di mana kita bisa ketemu-temu sama teman-teman lain dari GKI lain. Kita akan ada worship night bersama di GKI BSD. Nanti yang mau ikut untuk pergi ke BSD juga bisa hubungi Ko Edward. Lanjut. Masih rangkaian worship night ya, masih panjang. Ada worship night lagi nih di GKI Sunter. Tanggal hari Minggunya di KU 4 jam 5 sore, temanya Longing to Worship. Ya, ada kesaksian pujian dari yang ada di foto sama pembicaranya dari Musa Emanuel Cahyanto. Mengundang semua teman-teman untuk hadir ya. Tahun depan sinode kita akan berulang tahun ke 80 tahun dan saat ini mencari pemuda untuk sama-sama melayani Tuhan sebagai paduan suara, di mana di sini juga kita akan bergabung dengan teman-teman pemuda dari GKI lain dengan syarat yang bisa mengikuti adalah semua teman-teman yang usianya di bawah 30 tahun dan belum menikah dan bisa bernyanyi. Boleh, ya boleh. Oke, nanti bisa langsung hubungi GI Laura atau Ci Christine untuk mendaftar ke Youth Choir ini. Lanjut, terus ada open recruitment untuk youth dan teens. Kita butuh untuk teman-teman yang mau melayani sebagai WL, singer, pemusik, pianis, filler, gitaris, basis, kahun, drum, biola, multimedia, sound lighting, usher, dance, ataupun ada buat tim kreatif untuk bagian content creator maupun untuk video editor.
Untuk kalian semua yang terbeban mau join dalam pelayanan ini bisa kontak ke Tasya. Ya, yang angkat tangan di sebelah sana. Oke, nah teman-teman buat bisa membangun komunitas kita lebih baik lagi, boleh dulu di-scan buat teman-teman yang belum pernah mengisi survei supaya kita bisa membangun komunitas ini bersama. Kita ingin tahu pendapat teman-teman tentang SCF, POMD ataupun TWS, dan harapan teman-teman itu apa sih di acara-acara youth ini supaya kita bisa have fun bareng dan bisa bertumbuh sama-sama di komunitas kita. Aku kasih waktu 3 menit ke depan untuk bisa sama-sama mengisi survei ini. Yuk, yang belum isi coba HP-nya diangkat, di-scan di layar, lalu isi bareng-bareng sekarang ya. Ada enggak? Lydia? Marcel belum kan? Coba scan sekarang. Iya, kalau udah bagus pun diisi. Udah bagus gitu ya. Kali berada udah scan dong. Kita ngobrol. Dapat isi. Sambil teman mengisi, kita lanjut ke kuartal yang selanjutnya ya. Nah, kita ada pelayanan untuk prayer request. Jadi buat teman-teman semua yang mau didoakan, bisa scan QR yang di depan ataupun lewat Instagram Story yang kita share setiap hari Rabu, ataupun lewat ya QR itu sih di hari Rabu. Jadi setiap minggunya bagi teman-teman yang mau doakan boleh isi form tersebut. Nanti akan didoakan di pengurus dan tenang kerahasiaan kalian itu terjamin. Oke. Ya, wah, kayaknya kita ada kelupaan ucap. Kita belum menyambut teman-teman. Mungkin ada yang baru hadir pertama kali di SCF kita di bulan Oktober ini. Yes. Angkat tangan coba dong. Ya, ada satu, ada dua. Ada namanya sama siapa sebenarnya? Rio. Oke. Sebelah kiri. Ada yang baru pertama hadir. Ada 2 teman kita juga yang baru pertama hadir ya. Oke, boleh disambut ya teman-teman. Sambut ya, teman-teman. Welcome to Diamar. Sambil nyambut kita mau nyanyi bareng-bareng ya lagu apa? Bertemu dalam kasih. Iya, kita minta singer juga bantu kita menyanyi. Semuanya bangkit berdiri. Selama lagu ini kita harus salaman. Salaman ya dari kiri ke kanan ke kiri ya Kalau semuanya. lagunya berhenti nggak boleh berhenti salaman. Saudara-saudara
Janet, yang baru pertama kali Janet ya namanya. Selamat datang sekali lagi ya. Satu lagi Rio juga, Rio juga ya baru pertama kali ya. Ada 3 orang yang berarti ya. Satu lagi siapa? Rio, Noel, Janet, satu lagi Sonia. Oke, sorry ya kelewatan Sonia sama Rio ya. Tapi selamat datang ya. Kita senang teman-teman boleh bergabung. Kalau teman-teman belum punya tempat persekutuan yang tetap, kami mengundang dan senang hati mengundang teman-teman bisa beribadah bersama-sama dengan kami setiap bulan sekali, dan setiap minggu juga ada community day begitu ya. Di sini kami berharap ya DMY bisa menjadi sebuah tempat, sebuah home begitu ya, di mana kita sama-sama boleh bertumbuh di dalam Kristus, sama-sama kita fun bareng, tapi juga kita sama-sama boleh dibentuk makin serupa dengan Kristus. Ya. Kami mengharapkan sekali lagi dukungan teman-teman dan doa teman-teman terus untuk DMY ke depan dan segala program-program juga yang kami siapkan. Baik, dari saat ini kita akan tutup persekutuan dan ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan sama-sama berdoa, tutup dalam doa. Bapa kami dalam surga, sekali lagi kami mengucap syukur untuk teman-teman kami yang sudah datang pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadiran mereka ya Bapa, dan terima kasih untuk persekutuan kami pada malam hari ini. Tuhan sudah boleh memberkati kami melalui makanan, melalui kebersamaan, melalui perkenalan kami dengan teman-teman mungkin yang masih baru atau yang belum kenal selama ini, melalui pujian, melalui firman Tuhan yang disampaikan, melalui sharing ya Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan berikan ya Tuhan melalui persekutuan pada malam hari ini ya Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami dengarkan, Allah Roh Kudus yang boleh terus menolong kami, memampukan kami untuk boleh menyadari akan betapa besar anugerah Tuhan yang sudah Kau berikan di kayu salib, sehingga itu membuat kami membenci dosa dan membuat kami meninggalkan dosa-dosa kami ya Tuhan. Biar Tuhan boleh menolong komunitas DMY ini sungguh-sungguh boleh menjadi home ya Tuhan, sebuah tempat di mana kami bisa bersekutu bersama, fun bareng, tapi juga bisa bertumbuh bersama makin serupa Kristus di tempat ini. Sekali lagi terima kasih ya Bapa untuk kesempatan kami bisa bersekutu pada malam hari ini. Apalagi akan pulang ke rumah kami masing-masing ya Bapa, kami serahkan perjalanan pulang kami mohon penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam perjalanan kami. Tuhan juga tolong dalam acara Komde yang masih ada besok ya Tuhan, untuk futsal bareng dengan GKI Kebayoran Baru. Tuhan berkati juga, semoga teman-teman juga bisa hadir dan bersama-sama boleh bersukacita bersama dan berolahraga bersama dengan rekan-rekan dan dengan saudara seiman di dalam dengan GKI Kebayoran Baru secara khusus ya Bapak. Tuhan juga siapkan hati kami juga nanti untuk ibadah pada hari Minggu nanti ya Bapak. Sekali lagi terima kasih ya Bapak untuk semua berkat yang Kau berikan, dan sekali lagi ampunilah ya Tuhan dosa dan kesalahan kami seandainya kami perbuat ya Tuhan. Kami sudah belajar ya Tuhan tentang pentingnya pengakuan dosa ya Tuhan di dalam persekutuan dan ibadah pada malam hari ini. Biarlah melalui keikutsertaan kami dalam ibadah, di dalam persekutuan, itu boleh menolong kami ya Tuhan untuk boleh semakin bertumbuh makin serupa Kristus, makin meninggalkan dosa-dosa kami, dan kami tidak terjebak dan terus mengulangi dosa-dosa kami. Sekali lagi anugerah dan kuasa Tuhan yang menolong dan memampukan kami. Terima kasih ya Bapa, dan teman-teman sekalian, teman-teman sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah teman-teman boleh terus bertumbuh sebagai anak-anak Allah yang terus bertumbuh dalam kesucian, yang terus menyadari dosa-dosa, dan sehingga boleh mengakuinya. Tapi bukan sekedar hanya mengakuinya, tapi juga boleh meninggalkannya dengan pertolongan dan dengan kekuatan dari anugerah dan kuasa Tuhan. Kita tidak mampu melakukannya sendiri, hanya anugerah dan kuasa Tuhan yang akan memampukan kita. Karena itu dialah berkat Tuhan turun atas kita. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati kita semua, melindungi kita semua. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Ya oke teman-teman, lanjut kita mau foto bareng. Fotonya di mana? Di sebelah sini. Ya sebelah sini ya, karena biasa di situ. Kita ke sebelah kiri dari kalian. Oke teman-teman, mari kita berfoto bersama sebelum kita pulang. Foto siapa? Ayo fotonya sebelah kiri, ayo buruan. Ngisi yang di belakang jangan makan dulu. Pak Nabi. Ayo. Ngisi aja kosong. Kadima, Sansan. Cat, foto yuk. Ayo cepetan yuk, cepetan yuk, di belakang maju yuk. Ayo guys, langsung diisi. Baris ketiga, baris keempat. Ayo jangan lama-lama. Cepat. Ayo guys, diisi ya. Dua itu masih kosong. Sebelah dua project kosong. Yuk, cepetan. Udah. Oke? Yuk. Ini kelihatan semua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gaya bebas katanya, gaya bebas. Nggak tahu ya apa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Thank you teman-teman. Thank you semuanya. Di belakang mungkin masih ada sedikit konsumsi, bisa dihabiskan ya sambil ngobrol-ngobrol sama yang lainnya. Buat teman-teman yang pelayanan ke depan sebentar ya, kita doa bersama. Itu dia, itu kan temannya orang.